Ternyata masang IUD itu nggak lama, nggak seseram yang kita bayangkan gitu. Tidak seseram yang dibayangkan orang-orang. Bu Bidan, udah belum ya gitu? Oh ini sebentar lagi Mbak Imas sih katanya. Sebentar lagi Mbak Imas. Dan habis itu udah selesai. Kerasa nggak? Enggak. Sakit nggak? Enggak. Ya udah aku copot ya alat untuk menahan ininya. Copot, udah pakai celana. Nggak nyampe 15 menit pemasangannya. Kalau untuk berhubungan gimana Bu? Oh begini aja. Kalau itu udah boleh setelah 1 minggu. Tapi nanti dicoba aja ya, masalahnya kalau suaminya bilang kayak ngecis-ngecis gitu, nusuk-nusuk gitu, itu bisa jadi dari benangnya kepanjangan katanya gitu. Nanti kita potong lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ima sama bundanya Kinari TV. Assalamualaikum ayah ibun Dan kakak-kakak semua, dukung kami terus ya di Kinari TV channel Tumbuh Kembang Anak. Support terus ya dengan Subscribe like serta komen untuk bantu tumbuh kembang. Bunda yang baru nikah nih, yang ibu muda gitu, yang calon ibu muda juga, yang lagi hamil atau yang baru menikah banget gitu, yang belum ngerti tentang KB, merapat yuk kesini, aku mau cerita. Iya, aku tuh KB IUD beberapa minggu yang lalu, jadi baru banget nih Bunda. Selama aku menikah dan punya 2 bayi, itu aku baru ngerasain KB. Dan KB itu langsung sekaligus 2 KB aku pakai. Yang pertama itu KB pil andalan aku pakainya. Maaf ya sebut merek, soalnya memang beneran aku pakai andalan. Itu aku pakai andalan yang biasa, salahnya aku ya. Jadi itu ngaruh ke ASI aku sekarang. Kemarin. Jadi ASI aku sebelumnya lancar banget kan, banyak kayak gitu. Terus sempet telat haid kan, tapi aku tuh mikirnya oh ini telat karena siklus lagi menyusui kayak gitu kan. Nah, aku langsung konsultasi ke bidan terdekat aku ya. Mens aku nggak lancar, apakah aku hamil? Kayak gitu aku nanya gitu. Terus bidan aku bilang, terakhir halangan itu kapan, terakhir haid itu kapan, dia ceritain. Oh seharusnya sih udah mens ya, tapi kok belum mens, itu Bunda jangan kaget, kata bidan aku bilang gitu, karena itu termasuk siklus kayak hormon menyusuinya tuh tinggi gitu, jadi mengganggu siklus haid. Aku disaranin pakai pil gitu, tapi aku belinya tuh tidak pil yang menyusui, ternyata ada loh andalan yang menyusui kayak gitu. Lanjut sampai hampir 1 bulan, 3 minggu gitu aku mens gitu. Berarti kan ternyata memang siklus haid aku terganggu. Tapi aku takut aja gitu, walaupun aku tahu itu aku nggak hamil, tapi aku takut. Jadi aku mau melancarkan siklus haid aku gitu. KB pil itu bikin air ASI aku itu jadi menyusut lebih sedikit gitu, jadi kayak nggak ada ASInya gitu, kayak kosong gitu. Kasihan bayi aku kan. Dan akhirnya aku berpikir, aku ngobrol sama suami, jadi aku mengikuti IUD. Aku pasang IUD di puskesmas terdekat aku karena disaranin sama bidan aku juga. Walaupun di bidan terdekat itu ada pemasangan IUD enggak gratis sih, berbayar gitu. Aku udah pengen pasang ke situ, tapi si bidan aku menyarankan untuk nanti di puskesmas aja gitu. Ternyata masang IUD itu nggak lama, nggak seseram yang kita bayangkan gitu.
tidak seseram yang dibayangkan orang-orang. Termakan omongan gitu kan, di kok kamu mau ya di IUD gitu, jangan mau di IUD. Dari dulunya tuh aku sering diomongin gitu, jangan mau di IUD. Tapi tuh aku mikir KB yang aman itu ternyata memang IUD. Banyak yang bilang, orang-orang yang ngerti tentang kesehatan kayak gitu, yang aman itu IUD karena dia itu bukan hormonal, dia itu enggak hormonal gitu. Banyak keluhan juga kan yang KB. Memang KB itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu, tapi aku belum pernah mencoba untuk KB suntik karena aku terlalu takut untuk yaitu hormon aku jadi rada berubah-ubah gitu. Terus banyak keluhan juga, katanya pusing kepala, terus sering menggigil kayak gitu, terus sering migrain, ya banyak keluhan lah. Tapi ya namanya KB ya, itu pilihan. IUD itu tidak hormonal, dan pemasangannya pun memang sih pemasangannya itu di dalam ya, di dalam itu kewanitaan kita. Tapi ternyata nggak seseram yang kita bayangkan, yang katanya ditusuk-tusuk gitu pasti nanti sakit ya. Enggak loh, itu karena dipasangnya itu memang karena sama yang ahli. Ya enggak kerasa. Memang kerasa pas dimasukin alat apa namanya yang untuk menahan gitu biar cepat cara kerja si bidan itu. Tapi habis itu enggak sakit, malah aku bilang gini, aduh gimana ya ini. Udah tenang aja bu, santai aja deh. Terus tuh aku nanya, Bu bidan udah belum ya gitu. Oh ini sebentar lagi Mbak Imas sih katanya, sebentar lagi Mbak Imas. Dan habis itu udah selesai. Kerasa enggak? Enggak. Sakit enggak? Enggak. Ya udah aku copot ya alat untuk menahan ininya. Copot, udah pakai celana. Enggak nyampe 15 menit pemasangannya. Alhamdulillah sekarang ASI aku jadi normal lagi, banyak lagi setelah aku lepas dari KB yang pil itu yang bikin air susu aku menyusut. Karena itu kan hormonal. Pas pemasangan itu pas aku mau mens, soalnya ada kayak bercak darah gitu, kata bu bidannya, ibu lagi mens ya. Oh enggak, tapi memang waktunya ini lagi mens loh abis ini. Tapi bagus loh pas dipasang IUD itu mens gitu kan. Memang bagusnya itu setelah mens, hari terakhir mens kayak gitu pas pasangnya. Soalnya memastikan kalau kita itu lagi nggak hamil kayak gitu loh kalau pasang IUD. Soalnya jangkanya itu IUD itu aku yang pakai itu 8 tahun, 2028, bisa dicopot kapanpun kalau bunda ingin hamil kayak gitu. Keluhan yang aku rasakan setelah 3 minggu pemakaian itu, pertama-tama aja pas pemakaian itu, pas pemasangan itu kerasa kayak ada benang-benang kayak gitu. Karena memang ada benangnya, mungkin benangnya tuh agak nggak halus gitu kan, agak ngecos gitu loh. Tapi itu nggak berlangsung lama, bukan yang ngecos yang gitu, enggak, cuman rada nggak nyaman kayak gitu. Nah untuk seminggu ke depan aku kan kontrol ke situ, ke puskesmas. Ternyata KB aku udah terpasang bagus gitu, karena pas diperiksa di perut aku nggak ada sakit apapun, nggak ada kram, nggak ada keluhan. Memang nggak ada keluhannya. Kalau sakit kepala aku kan bilang, oh aku sakit kepala Bu bidan, apakah itu termasuk? Oh enggak gitu. Aku belum selesai bilang, dia udah bilang enggak. Apakah itu termasuk? Aku lanjutin, apakah itu termasuk dari efek samping KB IUD itu? Ternyata dia bilang enggak Bu, KB IUD itu enggak ada efek sampingnya. Efek sampingnya mungkin bisa karena pemasangannya itu ada kayak geser atau benangnya kepanjangan di area itu yang sakit, misal gitu. Kalau untuk hormonal kayak sakit kepala itu bukan karena KB IUD, karena itu bukan hormonal. Kalau untuk berhubungan gimana Bu? Oh begini aja, kalau itu udah boleh setelah 1 minggu pemasangan itu udah boleh sebenarnya. Tapi nanti dicoba aja ya, masalahnya kalau suaminya bilang kayak ngecis gitu, nusuk gitu,
itu bisa jadi dari benangnya kepanjangan katanya gitu, nanti kita potong lagi. Oh gitu, ya udah saya pulang. Setelah itu, setelah 2 minggu ke 3 minggu, nggak tahu kenapa ya, udah berhubungan sekali, tapi itu nggak ada apa-apa gitu, nggak sakit, nggak ngerasa mules, nggak gimana-gimana. Suami juga bilang nggak ada kerasa kayak gitu kan. Maaf ya, ini dewasa, tapi ini bener-bener edukasi banget untuk yang mau pasang IUD gitu. Setelah itu, di samping itu aku juga nanya-nanya ke adik aku gitu, gimana sih ini keluhan aku gini loh. Setelah 3 minggu ini aku rasain tuh kayak benang pertama kali pasang itu kecis-kecis lagi gitu. Terus tuh setelah itu aku berdarah gitu, maksudnya awalnya kirain ngeplek doang gitu kan, ternyata kesininya malah kayak darah mens. Sedangkan pas pemasangan tanggal 10 November itu 10 November itu aku pasang kan, itu lagi mens. Aku mens 2 hari, 3 hari banyak. Nah 4 hari itu selesai gitu. Tapi kok mens lagi. Ini real ini di tanggal, oh my god, jatuh lagi. Ya udahlah biarin ya. Di tanggal 23. Ini tanggal 23 ya. Nah, yang kecis-kecis itu kemarin, dan aku keluar darah itu kemarin. Aku nanya ke adik aku, ini gimana dong? Aku kok kecis-kecis lagi, terus ada darahnya gitu. Terus dia bilang, insya Allah nggak kenapa-napa, itu cuma kayak adaptasi benda asing aja kayak gitu. Kalau pendarahan mah bakal berdarah banyak dan banyak keluhan kayak gitu. Kalau aku kan nggak ada keluhan nih, nggak ada mules, nggak ada sakit, cuman nggak nyaman aja karena ada kecis-kecis gitu kayak pertama kali pemasangan. Memang sih kalau pasang IUD itu banyaknya keluar darah awal-awal gitu. Copot semua. Dan selama ini di tanggal 23 itu memang baik-baik aja, nggak ada keluhan apapun. Dan walaupun memang itu rada menyeramkan, tapi patut dicoba untuk yang takut akan KB suntik dan KB yang hormonal lainnya. Dan untuk yang penasaran pasang IUD, bolehlah dicoba. Tapi jangan coba-coba. Jadi harus, kalau mau menunda mempunyai anak lagi, sebisa mungkin punya anak dulu ya. Nanti kalau udah 2 atau 3 atau merasa kewalahan, ngerasa nanti aja deh, menunda dulu gitu. Nah, baru deh coba pasang IUD ya. Itu dia pengalaman aku tentang pemasangan IUD. Dan kedepannya kalau misal ada keluhan atau ada sesuatu yang mesti di-share ke bunda-bunda di rumah, copot lagi nggak apa-apa ya. Kalau ada sesuatu yang mesti di-share ke bunda-bunda di rumah, aku bakal share lagi, mengulas lagi tentang story KB IUD aku ya. Karena sementara nggak ada keluhan, mungkin sekarang aku lagi mens, jadi ya udah positif thinking aja, aku lagi mens kayak gitu. Kedepannya bakal aku share lagi ya. Sekian pengalaman aku ber-KB IUD. Semoga bunda-bunda merasa terbantu karena ini udah cepet semua kayaknya. Sekian video dari aku, biar nggak lama-lama, biar nggak panjang banget videonya gitu. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa komen, like, subscribe video aku biar aku makin semangat bikin kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.